Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Saputri NIM 206501112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil TGS, saya langsung saja ke pembahasan. Perancangan sistem berbasis objek. Perancangan sistem berbasis objek, Object Oriented Design (OOD), adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada penggunaan objek yang mempresentasikan entitas dalam dunia nyata untuk memecahkan masalah dan membangun sistem. Perancangan berbasis objek menggunakan konsep dasar PBO seperti kelas, objek, abstraksi, inheritance, enkapsulasi, polimorfisme. Penggunaan diagram UML untuk perancangan sistem. UML, Unified Modeling Language, adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak, yaitu bagian dari informasi yang digunakan dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. Jenis diagram UML yang sering digunakan. 1. Diagram kelas. Class diagram mempresentasikan struktur statis dari sistem yang menampilkan kelas, atribut metode, dan hubungan antar kelas. Kelas, class, masing-masing kelas digambarkan sebagai kotak yang berisi nama kelas, atribut, data, dan metode, fungsi. Hubungan antar kelas. Diagram kelas yang menunjukkan hubungan seperti asosiasi, komposisi, dan pewarisan antar kelas. 2. Diagram kasus penggunaan, use case diagram, yang menunjukkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Komponen utamanya ialah aktor, representasi pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Hubungan, menunjukkan asosiasi antara aktor dan kasus penggunaan. Kasus penggunaan, representasi dari fungsi yang digunakan oleh aktor. 3. Diagram urutan, sequence diagram, merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Komponen utamanya ialah liveline, yang mewakili objek atau aktor. Pesan, message, menunjukkan komunikasi atau panggilan metode antara objek. Waktu, alur vertikal yang menggambarkan urutan waktu dari pesan. 4. Diagram aktivitas, activity diagram, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Komponen utamanya ialah aktivitas, langkah atau tindakan dalam proses. Alur, menunjukkan aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kondisi cabang, menunjukkan pengambilan keputusan dalam alur aktivitas. 2. Design patterns dalam PBO. Design pattern atau pola desain adalah metode yang dibuat untuk membantu tim pengembang dalam menemukan solusi dari masalah-masalah umum yang muncul saat pengembangan perangkat lunak yang sedang berlangsung. Pola desain merupakan template yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam konteks tertentu dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Pola desain juga dapat digunakan kembali dalam pengembangan perangkat lunak. Kategori desain pattern beserta contoh dalam PBO. 1. Creational patterns, pola penciptaan. Pola ini berfokus pada cara menciptakan objek, memastikan bahwa proses penciptaan efisien dan fleksibel. Pola ini juga solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam pembuatan suatu objek.
Contoh implementasi dari pola ini adalah saat ingin membuat kelas untuk database yang dapat diakses dari beberapa lokasi. Pattern ini dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu singleton, memastikan suatu kelas hanya memiliki satu instansi dan menyediakan global access point untuk instansi tersebut. Contoh penggunaannya, database connection class, di mana hanya ada satu koneksi ke database yang digunakan untuk seluruh aplikasi. Memiliki lebih dari satu koneksi ke database bisa menyebabkan masalah seperti konsumsi sumber daya yang tidak efisien dan inkonsistensi data. Factory method menetapkan sebuah interface abstrak class untuk membuat sebuah objek, tetapi tetap membiarkan subclass untuk mengubah jenis objek yang dibuat. Contoh penggunaannya, penggunaan factory method di dunia nyata seperti dalam game yang memiliki berbagai jenis karakter atau musuh. Factory method bisa digunakan untuk menciptakan berbagai jenis musuh yang berbeda sesuai level tanpa mengubah cara musuh dihasilkan di level lain sebelumnya. Abstract factory. Pola ini hanya dapat mendefinisikan interface atau abstract class untuk membuat suatu objek tanpa harus menentukan subclassnya. Contoh penggunanya, pada suatu game yang memiliki berbagai banyak level dan tema yang berbeda, dengan abstract factory dapat membuat objek seperti musuh, lingkungan, karakter atau item yang berbeda untuk setiap level tanpa mengubah logika gameplay. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.